Shalom Bapak Guru hebat dan rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Memasuki tahun ajaran baru, banyak hal yang perlu kita siapkan sebagai pendidik. Salah satunya adalah kesiapan dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai pendidik Kristen. Bersama saya, Duristiana, mari kita bahas tentang penata layanan yang bertanggung jawab mengelola waktu, talenta, dan tugas di lingkungan sekolah. Kita nggak lagi bahas tentang kerja, tetapi membahas tentang titipan. Karena semua yang kita miliki, baik itu waktu, talenta, dan tugas, semuanya adalah titipan dari Tuhan. Mari kita pegang ayat kunci kita dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Bapak Ibu, kata penata layanan dalam bahasa Inggrisnya steward. Steward itu bukan pemilik pesawat. Dia hanya dititipi untuk menjaga, melayani penumpang, dan memastikan pesawat sampai tujuan dengan selamat. Mazmur 24 ayat 1 bilang, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Berarti jam kerja, skill kita mengajar, bahkan meja kerja yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Itulah yang membedakan antara kerja orang dunia dengan kerja orang percaya. Kalau dunia bilang, ini kerjaanku, ini gajiku, kita bilang, ini titipan Tuhan. Aku mau mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Ada 3 area titipan dari Tuhan yang perlu kita kelola dengan baik. Pertama, mengelola waktu. Efesus 5 ayat 16 menyatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu tidak dapat kita tabung, tidak bisa juga kita ulang. Kebiasaan yang bisa menjadi musuh dalam mengelola waktu, misalnya bermain HP berlebihan, kebiasaan menunda pekerjaan, dan tidak adanya skala prioritas. Ada 3 fitur waktu yang simpel untuk kita terapkan. Pertama, bedakan penting versus mendesak. Misalnya, WA grup pertemanan itu bunyinya mendesak, tapi belum tentu penting untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Mengoreksi PR itu jauh lebih penting. Kedua, tanya, ini buat Tuhan atau enggak? Sebelum membuka YouTube 30 menit, tanya dulu. Kalau jawabannya enggak, skip aja. Ketiga, aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa selesai kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang. Misalnya, membalas WA orang tua, merapikan meja, menulis nama di buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, area mengelola talenta. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bapak Ibu, talenta itu bukan cuma bisa main piano atau berkhotbah. Bagi seorang pendidik, talenta itu misalnya ibu guru yang sabar banget dalam menghadapi anak-anak, Pak Guru A yang jago Excel, atau Bu Guru B yang tulisannya rapi. Tuhan memberikan talenta bukan hanya untuk dipajang. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan menyuruh kita untuk menggunakannya dalam pelayanan kita. Mari kita gali talenta kita dengan cara, pertama, mengenali dulu apa yang menjadi potensi dari diri kita. Kita bisa bertanya kepada rekan kerja kita, menurut Ibu, saya paling jago di bidang apa? Seringkali kita tidak sadar dengan talenta kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu penegasan juga dari teman-teman kita. Yang kedua, asah. Kalau Bapak Ibu jago Excel, ikut kursus 1 jam di YouTube. Kalau jago ngomong, jago bicara, minta feedback tiap rapat. Yang ketiga, talenta perlu dipakai. Jangan hanya disimpan Bapak Ibu. Talenta yang tidak dipakai itu seperti otot yang tidak terlatih. Lama-lama akan kaku dan akhirnya talenta yang kita miliki akan hilang. Area yang ketiga, mengelola tugas. Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tugas kecil seringkali kita sepelekan, misalnya mengabsen, mengisi jurnal, membalas chat orang tua, atau merapikan ruang guru. Mungkin kita berpikir, nanti saja. Tapi justru dari perkara kecil itulah Tuhan melihat hati kita. Ada 3 standar profesional yang perlu kita terapkan. Guru harus rapi, tepat waktu, dan bisa diandalkan. Contohnya, wali kelas yang selalu update data siswa. Jika ada anak yang pindah, langsung lapor ke TU. Ada nilai, langsung input. Kepala sekolah tidak perlu mengejar-ngejar lagi. Itulah penata layanan tugas. Nah, Bapak Ibu, dibutuhkan pemahaman yang benar terkait tugas kita sebagai pemimpin. Apalagi guru-guru Kristen dalam penata layanan yang inspiratif dan profesional. Mari kita fokus dan selaraskan diri dengan kehendak Bapa. Tahu mana yang Bapak suruh dan mana yang tidak. Teori tanpa tindakan itu nol. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Bapak Ibu guru adalah pemimpin untuk anak-anak didik dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Maka kita harus berkomitmen terhadap titipan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan tanya di akhir zaman, berapa muridmu yang juara 1? Tetapi Tuhan akan bertanya, hai hambaku, apakah engkau setia mengelola waktu, talenta, tugas yang kuberikan? Jadi, lakukanlah bagian dan tugasmu sebagai seorang guru dengan profesional dan penuh tanggung jawab.